tuh, karena itu akan menumbuhkan jiwa. Maaf, ini case contohnya begini. Orang yang tidak tumbuh jiwanya, sampai tua pun itu akan ngompol sembarangan. Aku lihat nggak ada orang sudah tua pipis itu sak gonggong. Yo nek ban truk apa nek pojokan apa di mana begitu. Berarti kan seperti apa? Seperti anak kecil pipis sembarangan. Artinya apa? Di situ jiwanya di bab itu tidak tumbuh. Makanya sering ada ungkapan, wis gede barang kok koyok bocah. Yang kayak bocah cilik itu badannya atau jiwanya? Nah, jiwa itu kan banyak ininya, posisinya lebih. Dia masih seperti anak kecil ngompolan di mana-mana. Pipis saenggon. Kenapa? Karena tidak dituntaskan dari awal. Sampai kan coba pernah mendengar hadis bahwa banyak ahli kubur disiksa karena masalah air pipis kencingnya nggak tuntas. Belum nanti wudunya, belum nanti sholatnya. Proses dalam Islam itu semuanya akan mentazkiyah, akan menumbuhkan dan membersihkan jiwa. Maka kalau sering kita mendengar ada kata tazkiyatun nufus, itu bukan hanya mensucikan jiwa. Karena kata zakat itu artinya adalah suci dan tumbuh. Tohuro wa nama kalau menurut bahasa itu. Jadi kata tazkiyah itu adalah mensucikan dan menumbuhkan. Nah, jiwa itu kan dibersihkan, disucikan ya dengan syariat itu. Ditumbuhkan juga dengan itu. Ya dengan apa? Dengan amaliyah yang sudah diikutkan kan tadi. Karena jangan kok sampai ke manasik haji. Apa namanya? Bersucinya saja belum tuntaskan dulu. Karena ini tahapannya. Karena kuncinya sholat itu adalah bersuci. Miftahus sholat tohar. Kuncinya sholat adalah apa? Bersuci. Kalau tidak suci, gimana kemudian sholatnya? Eman. Maka adalah proses tadi. Dan disekolahkan atau dipondokkan, itu maksudnya begitu. Agar anak tidak hanya tumbuh badannya, tidak hanya tumbuh akalnya, tapi juga tumbuh jiwa. Maka jangan sampai ibu, bapak, ketika anak kita besar, badannya besar, akalnya juga pinter, orang kuliah yo kamlut, ya kamlut nemu kau. Pokoknya apa wes nilainya apa wes. Pokoknya nilainya dhuwur, sampai kemudian dapat pekerjaan yang baik, gajinya ya dhuwur. Tiba-tiba stres, tiba-tiba depresi. Itu yang depresi akalnya, badannya atau jiwanya? Jiwanya. Maka kalau orang sudah sakit jiwanya, masuknya ke rumah sakit jiwa. Maka bisa jadi itu kenapa? Bisa jadi karena jiwanya tidak tumbuh. Karena apa? Sering dimanja-manja, sering ini dan sebagainya. Akalnya tumbuh, badannya tumbuh, tapi tidak tumbuh jiwanya. Ketika menghadapi masalah besar, ibarat anak kecil usia 5 tahun gendong beras 50 kilo, ambruk no badan, ya kebruan malah. Karena ya seperti itu, jiwanya tidak tumbuh, menghadapi masalah di pekerjaan yang sangat berat, akhirnya dia depresi. Karena itulah pentingnya kemudian di dalam Islam itu ada amalan-amalan tadi yang kemudian itu menjadikan anak-anak itu jiwanya tumbuh. Ini yang jadi masalah. Kenapa ini saya sampaikan? Ada urutan-urutan di dalam Islam yang sekarang ini sering diloncati. Namun saya termasuk yang tidak sepakat anak TK itu ikut manasik haji dan umroh. Mending TK itu selesaikan bab taharah itu. Mending itu. Saya termasuk yang nggak sepakat. Karena kapasitasnya di ilmu fikih itu ya tahu. Kenapa harus diurutkan ini? Oh nanti loh kita itu mau haji mau umroh. Itu sing ngurusi manasik, sing akan belajar manasik itu juga tidak ada KBIH-nya atau biro haji atau biro umroh nanti dilatih nek. Dan penggunaannya kan haji dan umroh apa setiap hari? Setiap hari buatan? Yang dipakai setiap hari itu yang harus kita tuntaskan. Karena itu ada proses anak-anak itu tumbuh. Jangan sampai tadi
Jangan sering mendengar kata generasi strawberry. Oh, pinter, badannya bagus, akalnya juga pinter. Nanging jiwanya tapi jiwanya kecil, tidak. Kita jangan salahkan ketika menghadapi sebuah masalah besar. Anak itu tidak mampu menghadapi masalah besar. Itu bukan karena kurang pinter, bukan kurang besar badannya, tapi belum tumbuh jiwa. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha la ya'jabu lisyabila sabwata. Allah suruh takjub kepada seorang pemuda, orang berarti yang tumbuh besar, la sabwata, tidak memiliki sifat kekanak-kanaan. Berarti yang dimaksud sifat kekanak-kanaan itu jiwanya, yang nggak ada jiwa kekanak-kanaan. Jadi tumbuhnya setara, dia badannya, dia jiwanya, dia akalnya. Maka kalau dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu atau badan dulu? Jiwa. Kata jiwa dalam bahasa Arab itu an-nafs. Kata an-nafs di dalam Al-Quran jumlahnya ratusan kali lipat daripada penyebutan badan. Di dalam Al-Quran kata an-nafs itu jumlahnya 295. Ya, 295 Allah menyebutkan kata an-nafs. Walaupun tidak semuanya maknanya adalah, tapi filosofinya mengarah pada an-nafs. Ya. Sedangkan kata badan, kata jasad itu sedikit sekali di dalam Al-Quran disebutkan. Menandakan apa? Para ulama menyebutkan hendaknya kita lebih fokus kepada pertumbuhan jiwa daripada badan. Sedangkan kita hari ini kita fokus pada tumbuh kembang badannya, tapi lupa pada tumbuh kembang jiwa. Maka anak-anak disekolahkan, bahkan nanti harapannya dipondokkan itu, coba niatkan untuk menumbuhkan jiwa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika Allah sudah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, sukses. Qad aflaha, sukses orang yang mampu mensucikan dan menumbuhkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya, kalau kita tidak bisa mensucikan, justru kebalik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sudah jam 7.11 dan sudah mulai panas. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau melihat auranya itu kok kayak nggak ada yang nanya. Karena kepanasan, nopo karena nopo Bu? Vitamin D. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri doa. Baik, kepada ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Cukup? Karena sudah kepanasan ya. Nanti kalau masih ingin ditanyakan, kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh berikan nomor saya. Nomor saya orang ketok misalnya hubungi nomor ini ya, nanti tanya ke kepala sekolah, nomor saya ada ya. Kita doa bersama lagi dulu bapak-bapak semuanya, anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في السودان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اطعم جوعهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اللهم بارك
على مدرستنا باب السلام كما باركت على مكة المكرمة والمدينة المنورة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bila bisa dihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Hasan Iqbal Tantowi. Semoga materi yang disampaikan beliau bisa kita terapkan ke depannya di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik ayah bunda, tiba kita di acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Prim, Aprian. Satu. Nggih. Baik, kepada Bunda informasikan ada uang tertinggal di bagian sebelah kiri. Halo, iya. Memiliki bisa jadi kepada yang Bunda yang merasa uangnya tertinggal bisa Petugas. Nggih, sama-sama. Bunda yang mendaftarkan putra putrinya kelas 1 bisa mengambil formulir di bagian sekretariatan ya. Nggih, monggo-monggo Bu. Matur suwun. Iya, terima kasih. Halo. Baik, diinformasikan kepada ayah bunda sekalian untuk yang ingin mendaftar inden ke sekolah kita SD di Darussalam bisa ke meja sekretariat ya. Sekali lagi kepada ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra putrinya ke SD Darussalam bisa ke meja kesekretariatan. Terima kasih. Satu, dua. Ya.
Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sampai bertemu kembali di kajian BPI Wali Murid yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat.